シャバ僧が。あ、そう。たくねえんだ。誰だおめえ。Sejak kecil, seorang siswa bernama Hiroshi bercita-cita ingin menjadi seorang jagoan, layaknya seperti tokoh utama dalam buku komik kegemarannya. Namun faktanya, Hiroshi malah tumbuh menjadi pemuda culun yang kerap kali dibuli oleh geng preman sekolah. Dan setiap kali dirinya ditindas, Hiroshi tidak pernah berani melawan dan malah berlutut meminta maaf. Oleh karena itulah, Hiroshi pun diberi gelar satu kata yang paling menakutkan bagi kaum Adam, yaitu pengecut. Tak tahan karena terus ditindas, Hiroshi lantas memohon kepada sang kakak agar dipindahkan ke sekolah yang baru. Sang kakak yang bernama Yuriko bersedia menuruti keinginan Hiroshi untuk yang terakhir kalinya. Rupanya Hiroshi sudah 2 kali pindah sekolah karena masalah yang sama. Yuriko meminta Hiroshi agar lain kali bisa lebih percaya diri supaya tidak mudah untuk ditindas. Apabila kembali ditindas, Hiroshi harus berani melawan dan tidak boleh mengalah begitu saja. Walaupun pada akhirnya kalah, setidaknya Hiroshi sudah berusaha membela diri dan tidak akan dicap sebagai pengecut. Atas dari saran dari Yuriko, di sekolah barunya ini, Hiroshi langsung merubah penampilannya agar terlihat lebih sangar. Di depan teman-teman barunya, Hiroshi malah menyombongkan diri, berkata kalau dirinya dikeluarkan dari sekolah yang lama akibat sering berbaku hantam. Di sekolah lamanya itu, Hiroshi mengaku dirinya adalah ketua geng yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Teman baru Hiroshi ini, yang diketahui bernama Fujika, memberitahu kalau di sekolah tersebut juga ada geng preman paling berkuasa. Mereka sangat ditakuti di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Baru saja diberitahu, 2 orang anggota dari geng tersebut langsung datang menghampiri Hiroshi. Rupanya mereka sudah mendengar perihal Hiroshi yang katanya dikeluarkan dari sekolahnya yang lama akibat sering berbaku hantam. Oleh karena itulah, tanpa banyak bacot, mereka langsung menyeret Hiroshi untuk dibawa menghadap bos mereka yang diketahui bernama Tatsuya. Kebetulan saat itu, Tatsuya baru selesai menghajar anggota preman dari sekolah lain. Setelah itu, Tatsuya langsung menantang Hiroshi, berduel 1 lawan 1. Untuk membuktikan, apakah benar, Hiroshi sering berbaku hantam, hingga dikeluarkan dari sekolah lamanya. Padahal sebenarnya, semua yang diceritakan oleh Hiroshi, hanyalah omong kosong belaka, agar dirinya tidak ditindas lagi, di sekolah barunya ini. Awalnya, Hiroshi yang sebenarnya takut, berusaha menolak tantangan duel dari Tatsuya, dengan berbagai alasan. Tapi setelah Tatsuya menyebutnya sebagai seorang pengecut, Hiroshi pun langsung teringat akan saran dari kakaknya, yang meminta agar Hiroshi melawan ketika ditindas, agar tidak dianggap sebagai pengecut. Hiroshi yang sedari awal memang tidak jago berbaku hantam, tentu dengan mudah bisa dikalahkan oleh Tatsuya. Tapi tanpa disangka, Tatsuya malah menjadi kagum berkat keberanian Hiroshi menerima tantangan duel dari dirinya. Di mana itu berarti, Hiroshi bukanlah seorang pengecut yang mengalah sebelum berperang. Pada akhirnya, Tatsuya pun merekrut Hiroshi menjadi anggota baru dalam gengnya. Di waktu yang sama, detektif Masaki muncul. Hiroshi yang tak kuat berlari, pada akhirnya tertangkap.
暴力じゃねえんだよ。いや暴力でしょ。なんで逮捕なんですか。Tapi tak lama kemudian, Hiroshi akhirnya dibebaskan, berkat jaminan dari Hidi, yang merupakan pacar kakaknya, yaitu Yuriko. Karena ternyata, Hidi dan detektif Mazaki berteman baik di masa lalu. Setelah itu, Hidi lanjut bekerja. 大丈夫ですよ。まあ出してくれたんだからね。Tak lama kemudian, Tatsuya dan gengnya datang untuk menjemput Hiroshi. Tatsuya mengajak Hiroshi minum-minum di rumahnya untuk merayakan bergabungnya Hiroshi ke dalam geng. Tapi saat akan sampai, mereka melihat geng musuh sedang menyerbu rumah Tatsuya. Kedatangan mereka tak lain untuk balas dendam. Karena si pemimpin geng, yaitu Semuda, tak diterima dihajar oleh Tatsuya tadi siang. Melihat itu, Tatsuya berniat menyerang mereka, tapi ditahan oleh Hiroshi, yang memang tidak berani berbaku hantam. タープのヤンキーだから。短っ。長さじゃせえねんだよ。だから短い。なんでピースって書いてあるじゃん。 Tak lama kemudian, ayah Tatsuya, yang merupakan seorang preman, keluar sembari marah-marah. Ia tidak terima, tidur malamnya terganggu. Melihat kesempatan itu, geng Tatsuya langsung maju. Dengan dibantu oleh si ayah, pergelutan sengit pun tidak dapat lagi dihindari. Tapi di tengah pergelutan, Mazaki dan anak buahnya datang untuk melerai kerusuhan. Kedua geng berhasil kabur, tapi ayah Tatsuya berhasil ditangkap. Di keesokan harinya, geng Tatsuya ngumpul di markas mereka, yaitu di tempat game PlayStation. Di sini, masing-masing dari anggota mengenalkan diri kepada Hiroshi. Ada Akira, seseorang yang ahli parkur, tapi tidak pernah ikut berbaku hantam, karena tidak ada keberanian. Kemudian ada Ichiguchi, yaitu dengan keahlian bertarung, dengan menggigit telinga lawan. Sedangkan Muriko, terkenal dengan jurus andalan, yaitu memukul kepala lawan, menggunakan benda-benda di sekitar, seperti botol minum, dan sebagainya. Selain itu, Muriko juga bertugas untuk menghentikan Tatsuya ketika sedang asik bergelut. Karena ketika sedang asik bergelut, Tatsuya tidak mau berhenti, sampai salah satu dari mereka pingsan. Setelah proses perkenalkan selesai, Akira lantas bercerita terkait wilayah kekuasaan mereka. Jadi di dalam kota ini, terdapat 8 gedung sekolah. 4 geng dari 4 sekolah telah berhasil mereka taklukkan dan sudah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Sedangkan 4 geng lagi belum berhasil ditaklukkan, dengan kata lain, 4 geng tersebut masih menjadi musuh geng Tatsuya. Salah satu geng tersebut adalah geng Samuda yang bergelut dengan mereka tadi malam. Tak lama kemudian, salah satu geng musuh, yaitu geng Maru, datang untuk menantang geng Tatsuya. Hingga saat itu juga, mereka bersiap akan bergelut di tempat yang sudah ditentukan. Sebelumnya, kedua geng ini sudah bertarung selama 6 kali. Masing-masing dari mereka memenangkan 3 pertarungan, yang mana artinya kedua geng sama-sama imbang. Jadi pertarungan kali ini adalah babak penentuan siapa di antara mereka geng yang paling tangguh. Hiroshi yang cinta damai berusaha melarang kedua geng agar tidak berbaku hantam. Karena menurut Hiroshi, semua masalah pasti bisa dibicarakan baik-baik. Karena selalu banyak alasan, ketika diajak berperang, Tatsuya pun jadi kesal dan lantas menyuruh Hiroshi pergi. Woi, てめえさっきから何言ってんだよ。時はカスが。 Bahkan, Tatsuya kembali menyebut Hiroshi sebagai seorang pengecut. Bukan hanya Tatsuya saja, geng Maru juga ikut-ikutan mengejek Hiroshi sebagai seorang pecundang. Pada akhirnya, Maru dan Tatsuya sepakat untuk berduel 1 lawan 1 untuk menentukan geng mana yang paling kuat dan berkuasa. Sampai pada akhirnya, Maru berhasil dikalahkan oleh Tatsuya. Tapi kedua tangan kanan Maru tidak terima dengan kekalahan ini, yang mereka anggap tidak adil. Mereka pun minta bertarung ulang,
yang mana semua anggota ikut saling berbaku hantam. Tapi Maru melarang dan menganggap ini semua sudah selesai, sesuai kesepakatan yang sudah dibuat, di mana geng Maru sudah takluk di tangan geng Tatsuya. Di keesokan harinya, Hiroshi tampak sangat bersedih karena sudah tidak lagi dianggap teman oleh geng Tatsuya. Hanya karena Hiroshi menolak ikut bertarung melawan geng Maru kemarin. Untung saja, Hiroshi masih ada teman lain, yaitu Fujika, Suchita dan Lana. Sementara itu, geng Maru masih tidak terima kalah dari geng Tatsuya. Mereka juga kesal kepada Maru yang malah melarang mereka untuk bertarung ulang. Sehingga mereka pun berencana menyerang geng Tatsuya untuk balas dendam tanpa sepengetahuan bos mereka, yaitu Maru. Berpindah ke Hiroshi yang meminta saran kepada calon abang iparnya, yaitu Hidi. Cara untuk tidak diremehkan tanpa harus berbaku hantam. Hidi yang dulunya adalah ketua geng sekolah, lantas menyarankan kepada Hiroshi agar menjadi diri sendiri saja. Hiroshi tidak perlu berbohong, hanya untuk bisa dianggap. Yang mana artinya, Hiroshi harus jujur kepada geng Tatsuya. Kalau sebenarnya, Hiroshi tidak dikeluarkan dari sekolah lamanya, karena sering berbaku hantam. Tapi Hiroshi memang sengaja pindah sekolah, karena sudah tidak tahan lagi, selalu dibully setiap hari. Setelah mendengar saran dari Hidi, berniat menjelaskan semuanya kepada geng Tatsuya. Tapi setibanya di markas, Hiroshi malah dicegat oleh geng Maru yang datang untuk balas dendam. Kebetulan, ayah Tatsuya berada di sana. Ia langsung maju untuk membela Hiroshi yang merupakan teman anaknya. Seperti biasa, Hiroshi yang takut bergelut memilih mundur dari lapangan, lom dan langsung masuk ke dalam markas. Namun di dalam markas, Hiroshi malah dihadang oleh salah seorang anggota geng Maru yang diketahui bernama Taka. Hiroshi yang tidak berani melawan, hanya bisa diam dan pasrah saja. Untungnya, geng Tatsuya segera datang. Mereka mengejek Taka, yang hanya berani kepada Hiroshi, yang seorang pengecut. Kesempatan ini, lantas digunakan oleh Hiroshi untuk jujur kepada geng Tatsuya. Kalau sebenarnya, dirinya memang tidak jago berbaku hantam. Dan bahkan, Hiroshi sangat benci bila harus berbaku hantam untuk menyelesaikan setiap masalah. Tapi Hiroshi menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang pengecut. Dan untuk membuktikan hal itu, Hiroshi lantas menantang Taka untuk berduel 1 lawan 1. Dan tanpa disangka, Hiroshi yang ingin membuktikan diri di depan geng Tatsuya, pada akhirnya berhasil mengalahkan Taka. Alhasil, Hiroshi kembali diterima menjadi anggota geng Tatsuya. Di keesokan harinya, Hiroshi yang sedang bersama Suchita dan Lana dicegat oleh geng Maru. Tapi lagi-lagi, Hiroshi berhasil ditolong oleh ayah Tatsuya. Kegagalan geng Maru membuat alumni mereka, yaitu Ichima, menjadi semakin benci dengan geng Tatsuya. Hingga pada akhirnya, Ichima menugaskan para anak buahnya untuk menculik teman Hiroshi, yaitu Suchita, guna memancing geng Tatsuya untuk mendatangi markas mereka. Mendengar hal itu, Maru tampak tidak setuju, karena masalah dengan geng Tatsuya sebenarnya sudah selesai. Tapi Ichima tidak peduli, meskipun Maru adalah pemimpin geng ini. Ia tetap menugaskan Taka melancarkan aksi penculikan tersebut.
Sementara itu, Tatsuya menjadi kesal ketika ia mengetahui Hiroshi kembali diserang oleh geng Maru. Ia pun berencana akan menyerang markas geng Maru untuk balas dendam. Tapi lagi-lagi, Hiroshi berusaha menghalang-halangi Tatsuya agar tidak kembali bergelut. Di saat yang sama, Maru datang ke markas geng Tatsuya dengan seorang diri saja. Namun kedatangan Maru bukan untuk mengajak bergelut, tapi untuk memberitahu perihal gengnya yang sekarang sudah diambil alih oleh Ichima, berniat ingin menculik Tsuchita. Maru sendiri tidak setuju dengan cara kotor yang dipakai oleh geng Ichima. Kenyataan ini justru membuat geng Tatsuya malah semakin bersemangat untuk menghancurkan geng Maru yang sekarang berganti nama menjadi geng Ichima. Mendengar itu, Hiroshi semakin kesal kepada geng Tatsuya yang malah sempat-sempatnya berpikir untuk berbaku hantam. Padahal saat ini, temannya yaitu Tsuchita sedang dalam bahaya. Hiroshi pun bergegas pergi dari sana untuk menyelamatkan Tsuchita. Sementara itu, Tsuchita dan temannya dihampiri oleh geng Ichima. Tapi belum sempat melakukan penculikan, Hiroshi keburu datang untuk menyelamatkan Tsuchita. Sampai pada akhirnya, geng Ichima pun sepakat untuk menculik Hiroshi saja. Hiroshi yang seorang diri berusaha melakukan perlawanan. Di tengah perjalanan, mereka memaksa Hiroshi untuk menghubungi geng Tatsuya guna menyelamatkan dirinya. Hiroshi mengatakan, geng Tatsuya tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan dirinya. Karena selama ini, geng Tatsuya tidak pernah menganggap dirinya teman. Ternyata Hiroshi salah besar, geng Tatsuya justru datang untuk menyelamatkan dirinya. Hingga pergelutan sengit pun tidak dapat lagi dihindari. Hingga sesuai dugaan, geng Tatsuya berhasil mengalahkan geng Ichima. Hiroshi sangat terharu. Geng Tatsuya rela datang untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata pertempuran tersebut disaksikan oleh Ichima dari jarak jauh untuk mencari tahu kelemahan geng Tatsuya dalam pertarungan tadi. Bahkan, Ichima sudah menyewa seorang preman yang diketahui bernama Takeshi untuk menghancurkan geng Tatsuya. Di keesokan harinya, Ichima menghukum Maru karena bersekongkol dengan geng Tatsuya. Taka juga dihajar karena dianggap tidak becus melakukan aksi penculikan tersebut. Kemudian, Ichima menyuruh Takeshi menghajar Taka dan Maru. Di keesokan harinya, Maru dan Taka dihampiri oleh dua anggota dari geng Selatan, alias geng Kato, salah satu musuh geng Tatsuya. Mereka bernama Kato dan Ikagi, yang berniat mencari alamat markas geng Tatsuya. Tapi karena Maru dan Taka menolak memberitahu markas geng Tatsuya, Ikagi dan Kato pun kesal, dan langsung menghajar mereka berdua. Maru dan Taka yang sedang terluka, dengan mudah bisa dikalahkan, dan pada akhirnya terpaksa memberitahu di mana keberadaan geng Tatsuya. Saat itu juga, Ikagi dan Kato menyerang geng Tatsuya yang sedang asik makan siang. Karena sedang dalam posisi lengah, tentu dengan mudah mereka bisa dikalahkan. Apalagi Kato dan Ikagi menyerang dengan senjata. Dan ternyata, Semudah telah bersekongkol dengan geng Kato untuk menghancurkan geng Tatsuya. Sebagai balas dendam, karena waktu itu, Tatsuya telah menghajarnya.
Sejak saat itulah, Tatsuya pun berencana akan balas dendam kepada geng Kato. 懲役か。いや、ちょっと待って。言ってんじゃねえよ。待てねえ。 Setelah itu, mereka pun kembali ke markas untuk mengatur strategi. Ternyata melawan geng Tako bukanlah hal yang mudah, karena mereka memiliki anggota 50 orang. Selain itu, geng Kato juga bersekongkol dengan geng motor yang disebut geng iblis. Tapi Tatsuya tidak peduli, dan tetap akan menyerang geng Kato, tidak peduli seberapa bahayanya mereka. Tapi lagi-lagi, Hiroshi yang cinta damai, berusaha menghalangi Tatsuya untuk berbaku hantam. Di saat yang sama, Taka menawarkan diri untuk bergabung dengan geng Tatsuya. Karena Taka juga ingin balas dendam kepada Kato dan Ikagi yang telah menghajarnya kemarin bersama dengan Maru. Tatsuya yang sedang kekurangan anggota untuk melawan geng Kato, tentu dengan senang hati menerima Taka bergabung ke dalam gengnya. Hingga hari itu juga, geng Tatsuya beraksi mendatangi markas geng Tako. Setibanya di markas, tanpa banyak bacot, perang sengit pun dimulai. Namun pergelutan harus terhenti ketika para polisi datang. 3 hari kemudian, geng Tatsuya berkumpul untuk merayakan hari Natal. 俺らのことは根に持ってねえと。久しぶりだな。二人だけ？ねえ。 Tak lama kemudian, geng Kato datang menantang mereka berduel, yaitu untuk balas dendam atas kekalahan mereka tempo hari. Seperti biasa, Hiroshi berceramah, meminta agar mereka semua sebaiknya berdamai saja. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mau mendengar saran dari Hiroshi. Sehingga pada akhirnya, mereka semua sepakat untuk berduel 1 lawan 1 saja. そっちは二人。お前は俺だっつってんだ。 Saat itu juga, mereka meluncur ke lokasi tarung, hingga duel 1 lawan 1 akhirnya dimulai. お前から行け。Hiroshi yang cinta damai, mau tidak mau, juga terpaksa terlibat dalam perduelan. Namun dalam pergelutan ini, tidak ada yang menang ataupun kalah, alias sama-sama imbang. Dan sejak hari itu pula, kedua geng saling berbaku hantam, terus-menerus. Karena geng Kato, dan juga geng Tatsuya, sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Hampir setiap hari bergelut, tetap tidak ada yang menang, ataupun yang kalah. Di samping itu, Hiroshi pun terus berusaha untuk mendamaikan kedua geng. Karena selama terlibat pergelutan, mereka banyak melewatkan hal-hal penting, seperti belajar dan sebagainya. Karena sudah lelah berduel terus-menerus, akhirnya kedua geng sepakat untuk berdamai saja. Dan sejak hari itu, mereka saling berteman satu sama lain. Karena sudah saling berteman, Hiroshi lantas mengajak anggota geng Kato berkunjung ke rumahnya. Mereka yang di luar terlihat sangat, nyali mereka seketika malah menciut ketika diomeli oleh kakak Hiroshi. まとめたのは俺だけどね。 そんな汚い格好でゆっくり Di hari berikutnya, Ichima dan gengnya mengajak Maru dan Taka untuk kembali bergabung ke dalam geng. Karena mereka semua sudah punya rencana jitu untuk menghancurkan geng Tatsuya. Tapi lagi-lagi, Maru dan Taka menolak bergabung dengan geng Ichima yang suka memakai cara kotor ketika sedang melawan musuh. Dan benar saja, geng Ichima kembali memakai cara kotor untuk memancing kemarahan geng Tatsuya, yaitu dengan cara menculik 3 orang murid cupu dari sekolah geng Tatsuya. Mereka lantas dibawa ke markas
dan langsung dihajar habis-habisan oleh Takeshi. Berpindah ke seorang anggota Yakuza yang berniat keluar dari gengnya. Sesuai aturan, untuk bisa keluar dari geng, si Yakuza harus merelakan jari tangannya. Ternyata si mantan Yakuza kenal dengan Ichima. Setelah keluar dari geng, si mantan Yakuza meminta untuk tinggal bersama Ichima untuk sementara waktu. Karena takut dihajar, dengan terpaksa, Ichima pun mengizinkannya. Sementara itu, Hiroshi yang ingin menjadi seorang jagoan, memutuskan untuk belajar bela diri. Guru yang dipilih adalah si pemilik tempat game PlayStation, yang menjadi markas geng Tatsuya. Sementara itu, si mantan Yakuza malah menantang Hidi berduel, yaitu abang ipar Hiroshi. Rupanya si mantan Yakuza masih dendam kepada Hidi, karena saat masih sama-sama di geng Yakuza, hanya Hidilah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkannya. Tapi perkelahian belum sempat terjadi, karena detektif Mazaki keburu datang, dan langsung memperingatkan mereka berdua akan kerasnya hidup di dalam penjara. Singkat cerita, si mantan Yakuza datang ke markas geng Ichima. Ia malah memeras semua anggota, uang sebanyak 20.000 yen. Dan sebagai imbalannya, si mantan Yakuza berjanji akan membantu geng Ichima menghancurkan geng Tatsuya. Apabila ada yang berani menolak, maka mereka semua akan ia bantai. Tentu saja, tidak ada anggota yang berani membantah, termasuk Ichima. Karena yang mereka hadapi ini adalah seorang mantan Yakuza brutal. Di waktu yang sama, Taka malah nekat datang sendiri ke markas Ichima untuk balas dendam. Alhasil, Taka malah berakhir babak belur, dihajar oleh si mantan Yakuza. Sementara itu, Tatsuya yang sedang tidak enak badan, malah didatangi oleh Takeshi. Tatsuya yang sedang lemah, tentu bisa dengan mudah ditumbangkan oleh Takeshi. Di waktu yang sama, si mantan Yakuza berikut dengan geng Ichima mendatangi markas geng Tatsuya, sembari membawa 3 orang murid yang mereka culik sebelumnya, yang sudah dalam kondisi sekarat. Mereka berusaha melawan si mantan Yakuza. Tapi apalah daya, lawan mereka kali ini jauh lebih brutal dari mereka semua. Berpindah ke Taka, yang sekarang masuk rumah sakit, akibat dihajar oleh si mantan Yakuza. Maru yang tak terima, sahabatnya dihajar hingga sekarat, berniat ingin balas dendam. Di waktu yang sama, Taka yang sudah sembuh, lantas mendatangi Maru, meminta alamat markas geng Ichima, untuk balas dendam kepada Takeshi, yang telah menghajarnya kemarin. Termasuk balas dendam kepada si mantan Yakuza, yang telah menghajar teman-temannya. Kebetulan, Maru yang juga ingin balas dendam, dengan senang hati memberitahu Tatsuya. Hingga mereka berdua, langsung meluncur ke markas geng Ichima. Sementara itu, Kato dan Ikagi mendatangi rumah Tatsuya untuk diajak nongkrong. Ayah Tatsuya lantas memberitahu perihal Tatsuya yang sedang mengarah ke markas geng Ichima. Tatsuya dengan sengaja tidak memberitahu para anggota gengnya perihal misi balas dendamnya itu, mengingat mereka semua masih dalam kondisi babak belum akibat dihajar oleh si mantan Yakuza. Saat itu juga, Kato dan Ikagi langsung mendatangi markas geng Tatsuya. Memberitahu perihal Tatsuya yang akan menyerang markas geng Ichima seorang diri saja. Mendengar itu, teman-teman Tatsuya, termasuk Hiroshi, langsung meluncur ke markas geng Ichima untuk membantu Tatsuya. Meskipun mereka semua masih dalam kondisi babak belur akibat dihajar si mantan Yakuza. Bahkan, kakak ipar Hiroshi, yaitu Hidi,
juga ikut membantu. どいつもこいつもけしめだ。店長。 Singkat waktu, Tatsuya dan Maru tiba di markas geng Ichima. Tak lama kemudian, teman-teman Tatsuya, Kato dan Ikagi juga datang ke markas tersebut, hingga baku sengit pun terjadi. Di tengah pergelutan, detektif Mazaki datang untuk melerai kerusuhan. Untung saja, Hidi berhasil meyakinkan Mazaki agar membiarkan mereka semua menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena kalau dihentikan sekarang, maka masalah seperti ini akan terus berlanjut lagi dan lagi. Sementara itu, Tatsuya dan Takeshi terus berduel 1 lawan 1. Sedangkan Hiroshi nekat melawan si mantan Yakuza. Meskipun sedang dalam kondisi tidak fit, Tatsuya tetap mampu mengalahkan Takeshi. Sementara Hiroshi harus kalah di tangan si mantan Yakuza. Kendati demikian, si mantan Yakuza tetap mengakui kemenangan Tatsuya. Karena hanya Tatsuya saja yang mampu bertahan sampai akhir pertarungan. Sementara geng Ichima, termasuk Takeshi, sudah pada tumbang semua. Pada akhirnya, si mantan Yakuza ini berhasil diringkus oleh polisi atas sejumlah kasus kejahatan. Setelah pertarungan terakhir selesai, film pun juga ikut selesai.